Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas etika dalam AI. Untuk Mas Nizar, mungkin bisa di-share screen, Mas Nizar. Oh, bentar. Oke, sudah terlihat jelas, Mas Nizar. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis dan kebijakan ekosistem kecerdasan artifisial. Bisa di next slide, Mas Nizar. Berikut adalah overview dari kelompok kami. Yang pertama ada perkenalan anggota, yang kedua ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh saya. Lalu ada kebijakan dan ekosistem di Jamaika versus Indonesia yang akan dibacakan oleh Mas Bayu. Lalu ada hambatan dan solusi dibacakan oleh Mas Nopal. Lalu kesimpulan dan rekomendasi dibacakan oleh Mas Nizar, dan penutup akan dibacakan oleh saya. Berikut adalah perkenalan anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ziyad dengan NIM 103112400207. Silakan yang lain memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya saya Muhammad Nizar Atamimi dengan NIM 103112400246. Ya, saya Novalananda Pratama dengan NIM 103112 400 214. Dan saya Bayu Adi Nugroho dengan NIM 1031112400237. Oke, pendahuluan. Kecerdasan artifisial atau juga biasa disebut AI menjadi pendorong utama transformasi digital global. Berdampak luas tak hanya pada industri, tetapi juga sektor publik, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Di negara berkembang, keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kebijakan dan kesiapan ekosistem digital. Studi ini membahas kebijakan dan ekosistem AI di Jamaika, serta membandingkannya dengan yang ada di Indonesia. Fokus utamanya adalah meninjau kebijakan ini, menilai relevansinya untuk Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan guna mempercepat penerapan AI itu di Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bayu. Untuk bab selanjutnya yaitu kebijakan dan ekosistem. Meskipun Jamaika belum memiliki strategi nasional khusus untuk AI, melalui Digital Jamaika Initiative atau DJI, pemerintah telah memulai langkah-langkah pendukung. Yang pertama, penguatan literasi digital, yaitu fokus pada pelatihan digital untuk pelajar, komunitas, dan tenaga kerja agar siap menghadapi era teknologi. Yang kedua, ada pembangunan infrastruktur teknologi, yaitu penyediaan akses internet cepat, pengembangan pusat data dari jaringan komunikasi sebagai fondasi pemrosesan data AI. Yang ketiga, ada perlindungan data, yaitu penyusunan aturan untuk menjaga privasi data guna membangun kepercayaan publik. Yang keempat, ada kemitraan strategis, yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, dan pelaku industri dalam riset dan penerapan teknologi. Yang kelima, ada dukungan intensif, yaitu menyediakan keringanan pajak dan bantuan pendanaan bagi perusahaan yang mengembangkan inovasi digital termasuk AI. Kemudian bab selanjutnya, apa perbedaan Jamaika dan Indonesia? Yang pertama, strategi nasional. Indonesia memiliki Stranas KA tahun 2020 dengan rencana jangka panjang hingga 2045 fokus pada 5 sektor utama. Jamaika belum punya strategi AI tersendiri, masih pada tahap transformasi digital umum. Yang kedua, ada tingkat tantangan.
Indonesia menghadapi tantangan lebih kompleks karena jumlah penduduk besar, wilayah kepulauan, dan ketimbangan akses digital. Yang ketiga, fokus yang sama. Keduanya menekankan literasi digital, infrastruktur data, dan perlindungan data pribadi sebagai dasar penerapan AI. Ya, selanjutnya ada kebijakan Jamaika yang bisa diadopsi di Indonesia. Yang pertama ada literasi digital komunitas, yaitu pelatihan hingga desa dan wilayah tertinggal. Alasannya itu tingkat literasi digital di Indonesia masih rendah di daerah terpencil, sehingga program ini sangat relevan. Dan yang kedua, insentif ke industri teknologi. Stimulus fiskal untuk startup dan swasta yang mengembangkan AI. Alasannya itu dapat memacu pertumbuhan inovasi teknologi dan mendukung ekosistem startup lokal. Dan yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor, yaitu sinergi pemerintah, kampus, riset, dan industri. Alasannya itu potensi besar jika riset akademik dikoneksikan langsung dengan kebutuhan industri dan kebijakan publik. Dan yang keempat ada perlindungan data, yaitu regulasi tegas untuk keamanan dan kepercayaan publik. Untuk alasannya itu keamanan data pribadi penting untuk mendorong adopsi teknologi digital secara luas dan etis. Nah, selanjutnya ada kebijakan Jamaika yang sulit diadopsi di Indonesia. Yang pertama ada pendanaan terpusat, yaitu kurang cocok dengan sistem otonomi daerah di Indonesia. Dan alasannya keputusan dan anggaran pembangunan digital seringkali berada di tangan pemerintah daerah, sehingga pendekatan sentralistik akan sulit diselaraskan. Dan yang kedua ada pengawasan UMKM, itu jumlah dan sebaran pelaku usaha mikro terlalu luas untuk diawasi langsung. Dan alasannya itu pengawasan berbasis pusat tidak efisien karena jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta dan tersebar di seluruh wilayah. Ya, selanjutnya ada hambatan dan solusi. Eh, untuk hambatan yang pertama ada infrastruktur belum merata. Itu banyak daerah belum terjangkau internet cepat dan pusat data. Kedua ada kekurangan talenta AI, jumlah ahli dan peneliti AI masih terbatas. Ketiga ada regulasi lemah, yaitu perlindungan data pribadi belum optimal dan belum terintegrasi. Keempat ada UMKM belum siap, yaitu rendahnya literasi digital dan adopsi teknologi di sektor ini. Untuk solusinya yaitu yang pertama pemerataan infrastruktur, perluasan jaringan dan pusat data hingga daerah terpencil. Yang kedua ada peningkatan SDM AI, yaitu beasiswa, pelatihan, dan kolaborasi global. Ketiga ada regulasi dan etika AI, yaitu percepatan implementasi UU PDP dan panduan etika AI. Dan terakhir ada proyek percontohan uji coba AI di sektor strategis untuk replikasi nasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Jamaika telah membangun fondasi awal ekosistem AI melalui program digital Jamaika Initiative yang menekankan literasi digital, infrastruktur, perlindungan dan data, dan kolaborasi riset. Indonesia bisa mengadaptasi beberapa poin tersebut dengan penyesuaian konteks lokal. Lalu untuk rekomendasinya itu, yang pertama ada perkuatan sinergi lintas sektor atau pemerintah, swasta, akademisi. Untuk kedua, percepatan pemerataan infrastruktur digital dan perlu perluasan program pengembangan SDM AI. Yang ketiga, tingkatkan penegakan dan harmonisasi regulasi data. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 10, yang berkaitan dengan Jamaika dan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.